Maka turunlah surat musik, surah ke-26 Asy-Syu'ara, para pemusik, para penyair, dimaktumkan di ayat 224 sampai dengan 227, wasy-syu'ara'u yattabi'uhumul ghawun, alam tara annahum fi kulli wadi yahimun. Maka muncullah kemudian orang-orang seperti Hasan bin Thabit. Dia keluarkan syair Islami dan diangkat oleh Nabi menjadi syairun Nabi, pemusik di samping Nabi. Dan Hasan bin Thabit menghafal Quran. Dari sini muncul teori dikembangkan. Maka Islam muncul ke Persia, muncullah dal, ra, lam, mim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Ada permasalahan sudah lama ini sebetulnya ya, mengenai Ustadz Adi Hidayat. Beliau itu menerjemahkan Asy-Syu'ara dengan kata pemusik. Nah, ini debatnya sangat panjang, ada yang membenarkan, ada yang menyalahkan, kemudian melihat dari berbagai sisi bahasa, dan banyaklah keseluruhannya itu. Nah, ini saya sekarang mau membahas dari segi ilmu mantik, karena apabila ini berkaitan dengan penerjemahan dalam pengertian tepat dan tidaknya, ini yang paling cocok dan yang paling sesuai untuk membahasnya itu adalah ilmu mantik. Karena menerjemahkan satu kata kepada kata yang lain itu termasuk ke dalam bab ta'rif, ke dalam bab definisi, begitu. Cuma definisinya nanti itu masuk kepada rosam, ya. Itu nanti akan kita bahas. Nah, video ini saya bahas kenapa? Karena kemarin saya bilang itu ya, saya sebetulnya mau masuk kepada pembahasan tentang witir 2+1. Insya Allah nanti kita akan bahas bab itu. Karena kemarin kan Mujiman sudah saya salahkan di dalam metode berpikirnya, kemudian Gus Baha juga sudah dikoreksi, begitu. Entah yang menonton itu mau menerima atau tidak, terlepas dari ada beberapa kekeliruan saya pula di dalam video itu. Cuman kan mahal nizanya nanti berbeda. Ini kita mau membahas siapa? Mau membahas Gus Bahanya atau mau membahas sayanya? Kalau mau membahas sayanya, saya terima kekeliruan yang ada, begitu. Cuman kan ini masalahnya di sini dulu nih, dalam Gus Bahanya itu pun sudah. Dan tinggal satu lagi kan, yang mengatakan 2+1 itu salah paham ya. Ini ada nanti kata-kata dari Uwah itu yang melaksanakan tarawih 2+1 itu salah paham, itu ada kata-kata. Jadi kita bahas. Cuman kita akan masuk dulu ke sini supaya kita itu melihat perkara itu dengan jelas. Dalam pengertian kemasyhuran itu dia tidak vis-a-vis, tidak linear dengan keilmuan. Tidak ada yang meragukan kehebatan beliau itu di dalam menghafal Quran, di dalam menghafal hadis, tidak ada yang meragukan. Cuman jadi ulama itu tidak cukup hanya di situ. Ya, menjadi ulama itu harus memahami. Yang paling penting itu yang pertama mantik itu, karena mantik ini dia menjadi alat bagi membaca semua pemikiran, begitu. Kenapa ilmu mantik ini sangat penting? Karena kitab-kitab yang dibahas oleh para ulama itu ditulis atas dasar ilmu mantik, ya. Jadi coraknya itu corak manatikoh, itu hampir 90% kalau kita lihat mutaakhirin yang ke sebelah sininya itu dipakai metode mantik di dalam menjelaskannya. Makanya selalu ada dakwah, kemudian ada ta'lil, kemudian ada rod, terus demikian seperti itu, baik di dalam kitab fikihnya, di dalam kitab tauhidnya, di dalam kitab tasawufnya pun. Kalau kita misalkan melihat syarah hikam itu pun dilihat metodenya coraknya corak mantik, begitu. Jadi apabila misalkan seseorang ini tidak memiliki ilmu mantik sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ghazali, itu keilmuannya dipertanyakan. Nah, saya membahas hal ini, kita mulai dari sini dulu ya. Dengan satu dan lain hal, pertimbangan. Ustadz Adi Hidayat ini menerjemahkan Asy-Syu'ara dengan pemusik, yang mana salah satu drive-nya, salah satu motivasinya itu untuk menyatakan bahwa yang namanya musik itu tidak haram, begitu. Bagaimana bisa dikatakan musik itu haram, sedangkan salah satu surah di dalam Al-Quran itu dinamai dengan nama pemusik, yaitu Asy-Syu'ara. Gegerlah di situ ya. Nah, jadi kalau misalkan beristidlal mengenai hukum perkara, ya bukan dengan nama surah. Kalaupun benar, begitu, kalaupun benar Asy-Syu'ara ini terjemahannya adalah pemusik, maka tidak ada implikasi kepada halalnya musik, begitu. Nggak ada implikasinya. Jadi nggak ada wajhud dalalahnya kalaupun mau, begitu. Di Al-Quran juga kan ada yang namanya an-nisa, begitu ya, perempuan. Kan nggak jadi perempuan itu halal. Oh, ini perempuan halal. Kenapa? Ini ada suka perempuan itu nggak apa-apa. Kenapa? Ayat Al-Quran ada yang namanya an-nisa nih, perempuan. Masa saya tuh suka sama perempuan? Nggak boleh, begitu. Sedangkan salah satu surah dari Al-Quran itu ada yang namanya an-nisa. Itu kan nggak bisa.
apa istidlal seperti itu. Karena yang namanya dalil itu harus ada dalil, harus ada wajhu dalalahnya. Nah, kemudian apabila kita mau membahas perihal musik, itu sudah dibahas di dalam kitab-kitab fikih. Memang perkara yang khilaf, yang mana di dalam mazhab Syafi'i lebih condong kepada haram. Ya, dalam mazhab Syafi'i lebih condong kepada haram. Apalagi kalau kita lihat siapa Al-Imam An-Nawawi, bukan Al-Imam An-Nawawi, Syekh An-Nawawi. Sampai beliau itu mengatakan kalau misalkan ada alat-alat musik yang ditiup begitu ya, itu tidak boleh diperjualbelikan. Kalau mau diperjualbelikan itu harus dipecahkan dulu. Nah, kalau misalkan ada trompet dari emas begitu ya, itu jangan dijual dalam keadaan trompet begitu, pecahkan dulu baru nanti jual emasnya. Kalau dia dari besi misalkan pecahkan dulu baru nanti dia jual besinya. Itu posisinya Syekh Nawawi seperti itu. Mau nggak mau ya, meskipun saya ini bukan saya menghukumi, dan saya nggak bisa menghukumi. Saya lebih condong melihat musik dalam pengertian yang ada sekarang, yang ada di Indonesia ini, yang ada di dunia ini, dilihat dari segi apa? Dari segi alatnya, kemudian dilihat dari segi kebanyakan dipakainya, itu nanti tidak bisa dikatakan mutlak haram begitu, dan itu sudah banyak ikhtilafnya, saya tidak akan masuk ke situ. Nah, kemudian setepat apa begitu asy'ara ini diterjemahkan dengan pemusik, ini setepat apa? Kita harus melihat bahwa yang namanya penerjemahan itu dia sangat erat sekali dengan bab mantik di dalam bab ta'rif, ya, di dalam bab mendefinisikan. Jadi di dalam mantik itu ada yang namanya qaul syarih. Qaul syarih itu adalah suatu perkara yang bisa mentasawurkan makna di dalam kepalamu. Jadi membuat kamu itu paham terhadap suatu makna tertentu. Nah, makanya kalau misalkan kita taruh kasus yang gampang, misalkan manusia nih. Nah, manusia itu apa? Manusia itu adalah hayawanun natiqun, adalah hewan yang berpikir. Nah, hewan ini adalah jenisnya, berarti kita satu jenis dengan kucing, kita satu jenis dengan kuda, kita satu jenis dengan sapi. Buktinya kita memiliki organ mereka juga punya, kita butuh oksigen mereka juga punya, dan lain sebagainya. Kemudian apa yang membedakan kita dengan mereka? Nah, kita itu punya kekuatan untuk berpikir, mereka tidak. Nah, maka tatkala manusia ini punya kekuatan untuk berpikir, maka jadi beda lah kita dengan makhluk-makhluk atau perkara-perkara yang satu jenis dengan kita. Nah, itu nanti disebut apa? Disebut ta'rif bil had, ya, ta'rif bil had. Ta'rif bil had itu menyentuh esensi perkara itu secara esensial begitu. Jadi secara esensi sudah itu diketahui hakikatnya itu apa. Itu menjadi pembeda dia dengan yang lain. Ada yang namanya nanti rosam, ya. Kalau rosam itu dia hanya mengumpulkan perkara-perkara sehingga terbentuklah makna itu di dalam pikiran kita. Jadi kita bisa membedakan, tapi bukan dengan hadnya, bukan dengan esensinya, tetapi dengan kehususan-kehususan yang ada pada penjelas itu, pada definisi itu. Itu misalkan seperti kalau kita menjelaskan apa yang namanya sholat. Sholat itu adalah ibadah yang dimulai dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam, dengan rukun dan syarat tertentu misalkan. Nah, berarti kan di situ ada dua yang disebutkan secara esensial begitu ya. Satu takbiratul ihram. Jadi ibadah yang dimulai dengan takbir itu kan bukan hanya sholat tuh. Di situ ada adzan misalkan ya. Kalau di Syafi'iyah itu ada sujud sahwi, sujud syukur, itu pun harus pakai takbir. Kemudian sujud tilawah ya, itu pun pakai takbir juga begitu. Dan diakhiri dengan salam juga. Nah, akhirnya harus dibedakan nih sholat ini apa perbedaannya dengan hal-hal seperti itu. Maka kita sebutkan dengan rukun yang tertentu, yaitu rukunnya nanti banyak disebutkan satu persatu, ada 17 itu atau 23 tergantung orang yang menghitungnya. Kemudian di situ ada syarat-syarat tertentu lah, syarat-syaratnya ada apa saja begitu. Nah, inilah nanti kalau kita sudah paham ke situ, maka kita paham hakikat sholat dari kehususan-kehususannya. Bukan dengan satu kata begitu, bukan dengan satu perkara yang mana itu menjadi fasol. Nah, makanya nanti itu disebut jenis wal fasol, ini disebut jenis dan arod khos. Nah, ada suatu definisi yang mana definisi ini tidak menyentuh esensi, tetapi dia hanya menghadirkan makna yang seimbang begitu. Nah, ini disebut ta'rif bil lafzi, ta'rif dengan lafaz. Jadi dia itu orang yang bertanya tentang definisi suatu perkara, tetapi dia itu sudah cukup dijawab dengan lafaz yang berbeda. Sebetulnya dia bukan tidak memahami terhadap perkara yang ditanyakan, dia itu hanya belum tahu ini sebetulnya di dalam ilmu yang sudah saya punya, yang kamu maksud itu apa begitu. Makanya ini biasanya terjadi di dalam menjelaskan bahasa dengan bahasa yang lain. Misalkan tatkala orang Amerika melihat
I just saw a lion. Saya ini baru melihat lion. Kemudian kita tidak tahu misalkan lion itu apa. Kemudian kita tanyakan, what is lion? Apa itu lion? Kemudian dia mikir-mikir, dia kemudian mencetuskan suatu kata nih. Dia bilang asad. Nah, kita juga nggak tahu asad itu apa. Ya, what is asad? Dia mikir-mikir, oh asad itu adalah singa begitu ya. Nah, singa. Baru dia muncul, oh kalau singa tahu. Berarti kan itu sebelumnya sudah ada pengetahuan tentang singa, cuman tatkala dia membicarakan tentang lion, itu nggak kena. Apa sih lion itu? Nggak nemu dia di dalam dirinya makna lion. Akhirnya dia mendapatkan penjelasan dengan kata yang lain. Akhirnya hadir tuh makna lion di dalam dirinya, yang mana di dalam dirinya itu dia lebih familiar dengan kata singa, bukan lion. Nah, itu namanya ta'rif bil lafzi. Ta'rif bil lafzi ini masuknya ke dalam ranah yang mana di dalam mantik? Di dalam mantik ta'rif bil lafzi ini masuknya ke dalam ranah rosam. Karena yang namanya lafad itu arid, ya dia tuh apa? Arad bagi makna. Maka para ulama mantik menyebutkan itu termasuk ta'rif bir rosam, yang mana itu ghair tamah, yang nakis. Ya, kenapa yang nakis? Karena tidak disebutkan jenisnya. Nah, sampai sini ya kalau kita paham, berarti kadang-kadang terjemah ini dia tidak mewakili makna asal. Tidak mewakili makna asal. Contoh misalkan seperti kita di Sunda itu ada yang namanya eneng ya. Eneng. Eneng itu dia adalah eneng itu dia adalah satu kata bagi anak kerbau. Nah, anak kerbau itu bahasa Sundanya apa? Eneng. Nah, beda dengan kerbau. Jadi kerbau dan eneng ini umum khusus ya. Semua eneng adalah kerbau, tapi tidak semua kerbau adalah eneng. Nah, pertanyaannya, kalau kita mau menerjemahkan eneng ke dalam bahasa Inggris, itu yang tepat apa? Begitu. Nah, ternyata di Inggris juga, di dalam bahasa Inggris juga ada padanan katanya eneng ini. Apa padanan katanya? Padanan katanya itu calf, ya, calf kalau tidak salah nulisnya itu ya, calf. Nah, calf ini anak kerbau. Adapun kerbaunya itu sendiri adalah buffalo. Jadi kalau misalkan kita ini mau menerjemahkan eneng ke dalam bahasa Inggris, kemudian kita malah memakai buffalo, itu tidak pas tuh terjemahan. Kenapa? Karena buffalo ini terlalu umum. Ya, buffalo ini kerbau, terlalu umum daripada apa? Daripada eneng, begitu. Karena kalau eneng itu, kalau buffalo itu dia kerbau. Nanti pada akhirnya kalau misalkan melihat kerbau, orang bisa bilang itu eneng begitu, karena memahami eneng itu sama dengan buffalo. Nah, yang lebih tepat, yang paling tepat itu yang sama persis begitu ya. Itu adalah apa? Calf. Jadi eneng yaitu anak kerbau, calf itu anak kerbau, sehingga tidak akan ada eneng yang tidak disebut calf dan tidak ada calf yang tidak disebut eneng begitu. Nah, ini jelas ya, namanya di dalam bahasa mantiknya namanya mudtorib bun akis. Ya, idza wujidal mu'arraf wujidal mu'arrif, idza wujidal mu'arrif wujidal mu'arraf. Apabila definisinya ini didapati, ditemukan, maka definitornya itu ditemukan. Apabila definitornya ditemukan, maka definisinya ditemukan juga begitu. Sang pemilik definisinya, lafadznya, katanya juga ditemukan. Nah, sekarang kita timbang bagaimana asy'ara ini diterjemahkan kepada pemusik. Nah, kita lihat ya bahwa asy'ara ini kalau diterjemahkan secara bebas, dulu kan namanya penyair tuh ya, penyair. Jadi kita harus melihat dulu membernya, individunya. Jadi seperti tadi nih, eneng ya. Eneng itu kita lihat membernya, individunya. Ternyata individunya itu kita lihat 1, 2, 3 yang disebut eneng oleh orang Sunda itu mana? Itu eneng, itu eneng, itu eneng, itu eneng. Kemudian kita lihat di situ, oh berarti eneng itu seperti ini, yaitu anak kerbau. Kemudian kita tanya kepada orang Inggris, apa buffalo itu? Buffalo itu ini buffalo. Kita lihat, loh kok kerbau yang sudah besar masih disebut buffalo juga, berarti ada buffalo yang bukan eneng begitu. Nah, berarti ini kurang spesifik nih. Nah, nanti dicari calf itulah. Nah, setelah calf kita lihat calf itu ya ini calf, berarti member dari calf itu jelas, member dari eneng itu jelas, berarti semua member calf adalah member eneng, semua member eneng adalah member calf. Apakah hal ini terjadi kepada pemusik? Jadi apakah semua member asy'ara ya, penyair
penyair lah kita katakan seperti itu. Apakah semua member asy'ara itu semua member pemusik? Atau ada member asy'ara yang tidak pemusik, atau ada member pemusik yang tidak asy'ara begitu. Nah, ini harus dilihat. Oke. Kalau kita lihat ya, syi'run itu tidak berhubungan secara langsung dengan musik. Itu tidak berhubungan secara langsung. Jadi itu adalah dua hal yang berbeda. Nah, ada ahli musik, ada ahli syair. Ahli syair itu dia orang yang berkata-katanya. Jadi bisa jadi orang yang mengucapkan syair atau orang yang membuat syair. Ya, sebagaimana kita ketahui sekarang ada yang mencipta lagu, yang kemarin pernah lama itu kisahnya, ada yang pencipta lagu, ada yang menyanyikan lagu begitu. Ya, yang menciptakan belum tentu bisa menyanyi, yang menyanyi belum tentu bisa menciptakan. Cuman baik pencipta ataupun penyanyi ini sah disebut penyair, dua-duanya itu. Itu penyair, ini penyair sama. Cuman kalau pemusik itu kan dia yang memainkan irama tuh, yang memainkan irama bukan hanya dengan suara yang berasal dari instrumen mulut, tetapi juga suara dari instrumen yang lain, dari gitar, piano, suling dan lain sebagainya. Yang mana pada akhirnya apabila kita bertanya kepada orang Arab yang yang fushah, yang fasih zaman dahulu begitu, ada orang yang mana dia itu main gitar doang begitu ya, teng main gitar. Tanyakan, apakah dia itu member dari asyair atau bukan? Ya. Apakah dia member dari penyair atau bukan? Asyair, yang mana zaman itu kan syu'ara. Apakah dia itu member dari syu'ara atau bukan? Itu tidak akan ada yang mengatakan itu member dari syu'ara. Tapi apabila ada orang nih menulis sajak begitu ya, menulis sajak, menulis bahar misalkan, itu baru bisa disebut itu adalah syair, yang mana dia itu adalah afro dari syu'ara. Nah, maka kita bedakan, ada yang pemusik saja tanpa penyair, ada yang penyair saja dia bukan pemusik, ada yang memang kebetulan dua-duanya, ya penyair ya pemusik. Nah, sekarang kita lihat surah yang ada di dalam Al-Quran ini surah apa? Surahnya surah Asy-Syu'ara. Maka surah Asy-Syu'ara itu kalau mau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, itu yang paling tepat ya penyair itu. Nah, karena penyair ini adalah kata serapan, maka seolah-olah tidak memberikan pemahaman. Karena Asy-Syu'ara kepada penyair itu bukan terjemahan yang baik, itu adalah kata serapan. Karena kalau mau menerjemahkan yang baik itu harus kepada bahasa asli begitu. Asy-Syu'ara minasyair, penyair, sama-sama aja itu juga. Masih bingung kita ini kalau misalkan orang Indonesia yang belum pernah berhadapan sama sekali dengan budaya Arab, tatkala ditanyakan mahwa syu'ara atau apa itu syu'ara, kemudian ditanyakan penyair, itu masih bingung juga. Apa penyair itu? Nah, ada kata yang tepat di kita di dalam bahasa Indonesia itu apa? Pujangga. Nah, pujangga ini bisa ditetapkan kepada orang yang suka menulis prosa begitu ya, puisi dan lain sebagainya, yang merangkai kata secara indah, atau kepada orang yang mengucapkannya, ya, yang membacakannya. Nah, itu adalah pujangga tuh kenanya. Nah, adapun ini menerjemahkannya dengan pemusik. Pemusik makan pemain piano juga pemusik ini pemain piano, kemudian pemain piano itu pemusik, kemudian pemain suling itu pemusik, kemudian pemain drum itu juga pemusik. Pemain drum dia nggak ngapa-ngapain, dia nggak ngucapin syair, dia nggak nyanyi lagu, dia jungjang mainin drum begitu. Apakah dia bisa disebut pujangga? Nggak bisa disebut pujangga. Apakah dia bisa disebut pemusik? Bisa disebut pemusik. Nah, pada akhirnya kita ambil nih member Asy-Syu'ara sama member pemusik. Nanti ada pemusik yang bukan penyair, yang bukan termasuk dari Asy-Syu'ara. Berarti padanan kata atau menerjemahkan syu'ara kepada pemusik ini salah begitu. Nggak bisa seperti itu. Ya, ini salah. Dilihat dari segi ilmu mantik, salah ini. Dilihat dari segi lughah bahasa juga salah, sama saja salahnya. Ini salah apabila syu'ara itu dimaksudkan dengan pemusik. Pada akhirnya yang paling tepat itu adalah apa? Pujangga. Kalau di afis-afiskan kita hadap-hadapkan begitu, setiap member Asy-Syu'ara itu pasti membernya pujangga, dan setiap member pujangga itu member Asy-Syu'ara. Dan kalau misalkan mereka bisa
membacakan syair, bisa membacakan puisi, bisa membacakan kata-kata yang indah, lirik lagu dengan instrumen musik, maka itu ya pujangga, ya pemusik. Kayak Ahmad Dhani tuh. Ya Ahmad Dhani itu ya pujangga ya pemusik. Kalau saya ini termasuk pujangga, salah satu jasa itu agak lihai di dalam di dalam merangkai kata itu agak lihai. Kalau mau lihat hasil tulisan saya, lihat di Facebook saya, dan saya pun pernah punya novel begitu. Novelnya itu lumayan lah. Lumayan bagus. Jadi saya ini pujangga, bukan pemusik. Saya nggak bisa main gitar, sedikit-sedikit lah ya bisa, cuman untuk jadi ahli nggak bisa. Nah, jadi dari sini kita bisa lihat bahwa Ustadz Adi Hidayat dengan segala hormat begitu ya, saya tahu begitu tidak mendalami ilmu mantik. Dan apabila tidak mendalami ilmu mantik, nanti pada akhirnya mengkritiki perkara, memahami perkara pun akan banyak masalah, dan nanti kita akan buka begitu, akan kita lihat ya, kok ngapain dilihat ya, supaya tahu ya. Solusi apa ngomong di YouTube? Orang kalau udah ngomong di YouTube tuh udah siap untuk dikritisi, udah siap untuk dikomentari. Dan saya pun setelah saya berpikir seperti itu ya, saya mau memastikan nih ucapan saya. Dan saya kira ada alat yang bagus untuk memvalidasi begitu ya ucapan saya, yaitu program pengolah bahasa ChatGPT. Saya tanyakan kepada ChatGPT itu, Asy-Syu'ara itu terjemahnya apa? Kemudian ChatGPT menjawab itu penyair. Ya, saya bilang jangan kata serapan, itu serapan. Kemudian langsung dia menjawab pujangga. Jadi pujangga itu yang paling pas untuk untuk menerjemahkan Asy-Syu'ara. Kemudian saya tanyakan bagaimana apabila itu bukan pujangga tetapi Asy-Syu'ara diterjemahkan dengan pemusik. ChatGPT menjawab itu tidak tepat ya, karena alasan begini dan begitu. Nanti insya Allah saya tampilkan. Ya, demikian dulu lah. Mudah-mudahan gak ada omongan aneh-aneh sama saya. Oh, begini dan begitu, lihat terserah itu mah. Bisa ngambil faedah, silahkan ambil faedah. Kalau misalkan orang sudah benci, ya gak bakalan senang sampai kapanpun. Saya emang gak ngambil pusing begitu insya Allah. Mohon doakan saya sehat, dan kita doakan mudah-mudahan Ustadz Adi Hidayat juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.